Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami semakin melanjutkan pembelajaran kami di season 4, di episode yang ke-12 ini ya Tuhan, yaitu mengenai bahwa anakmu lah jalan satu-satunya untuk memperoleh perkenanan-Mu. Ya Bapa, terangilah pemahaman kami untuk semakin mengokohkan iman kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan saja. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam episode kita yang ke-12. Video ke-12 sampai ke-14 merupakan 3 rangkaian terakhir dari serial perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Ya, memang inilah sebenarnya tujuan kita semua orang Kristen, untuk memperoleh perkenanan Allah agar kita diselamatkan. Di episode yang ke-11 kita sudah mengerti bahwa diperlukan sikap hati yang diperkenan Allah terus-menerus di sepanjang hidup kita, sampai titik akhir hidup kita di dunia ini. Kemudian kita dituntun ke pangkuan Abraham, Bapak Abraham. Dan di sana kita menantikan, ingat, kita menantikan tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus bagi kita sebagai hamba yang setia untuk memperoleh upah. Jadi bukan tahta penghakiman. Tuhan Yesus Kristus akan menguduskan kita agar mendapat perkenanan Allah memasuki rumahnya yang kudus. Dan kita dipersilakan memasukinya dengan membawa upah atas kesetiaan kita selama hidup di dunia. Dari semua alur perjalanan yang tampak seperti alur perjalanan iman Kristen, boleh kita bikin secara umum, iman manusia secara universal yang seharusnya terjadi. Tampaklah sebenarnya bahwa Yesus Kristuslah jalan dan kebenaran dan hidup yang akan kita dalami dari episode 12, 13, dan 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memahami konsep keselamatan, tidak bisa kita hanya melihat dari satu arti, bahwa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Ini adalah suatu sikap yang sangat keliru, sangat keliru. Sederhana sekali, Allah kita kalau hanya melakukan itu, sesungguhnya lah itu hanya perbuatan sia-sia. Itu tetap menjadi salah satu cara simsalabim dalam bentuk yang lebih rumit, lebih merepotkan. Tidak, Allah kita tidak akan begitu. Ada bagian yang tidak akan mampu kita lakukan, diambil alih Allah. Kita tidak akan mampu meniadakan dosa, atau menghapus dosa, atau membayar hutang. Ini yang diambil alih Allah. Ada bagian yang harus kita lakukan sendiri untuk memperlihatkan kesungguhan hati kita yang menunjukkan bahwa kita bukanlah robot. Jadi tetap diberikan Allah sampai akhir hidup kita.
suatu hal yang menunjukkan kita adalah makhluk ciptaan yang sangat sempurna, yaitu tetap memiliki kebebasan memilih. Ya, inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat penting kita pelajari. Kebebasan memilih ini perlahan-lahan akan diasah berawal dari mulai kita direformasi batin kita, diperbaharui akal budi kita. Jadi dengan kesadaran akal budi yang lahir dari roh manusia kita, yang bersekutu dengan roh Allah, memang terlihat sederhana. Sebagian orang bahkan menganggap sepele, sehingga demikian mudah mengucapkan kalimat "aku percaya". Reformasi awal berawal dari proses pembersihan hati sebagai pabrik dosa. Proses pembaharuan yang terus-menerus setiap hari merubah karakter dasar jasmani manusia menjadi karakter dasar rohaninya. Ini sangatlah mustahil dilakukan manusia, tidak mungkin. Tetapi Allah tidak membiarkan kita sendirian, karena Dia tahu kita tidak akan pernah mampu. Dia tetap menopang kita, tidak membiarkan kita memikul beban kita. Dia memberdayakan kita, memampukan kita, yang mustahil di mata manusia menjadi bisa bila kita lakukan bersama Allah. Karya salib tidak bisa dilepaskan dari karya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang keluar dari Bapa, karena diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah karya Tritunggal yang berawal dari Bapa yang mengaruniakan anaknya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa. Roh Kudus yang memelihara, dan sampai pada puncaknya Tuhan Yesus Kristus menguduskan serta menyerahkan kita kepada Bapanya di bawah kesaksian Roh Kudus tentang kehidupan manusia selama dalam pemeliharaannya. Ya, dari Bapa, oleh Bapa, dan untuk Bapa. Sampailah manusia kepada Bapa. Matius 5 ayat 48 tergenapi. Sudah sempurna. Seperti Bapa, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Inilah karya salib. Inilah keselamatan. Memanglah Allah selalu sempurna di dalam segala proses kerjanya. Saudara-saudara yang terkasih, di sini Tritunggal tidak boleh diartikan bahwa Allah dilihat dari fungsi atau tugasnya. Tidak, bukan sama sekali. Justru disinilah kita melihat eksistensi real ataupun keberadaan real Allah yang memperlihatkan saling memiliki. Tampak dalam seperti tiga pribadi. Pengertian pribadi di sini tidak bisa kita samakan dengan pemakaian istilah pribadi pada manusia. Tidak sama sekali. Di sini kita menggambarkan sebagai pribadi Allah. Allah itu Esa, hal ini sudah pasti. Dalam pengertian jamak yang tunggal, ini juga sudah sangat banyak saya bahas di video-video kita sebelumnya, terlebih dalam video season yang kedua, video lepas di episode Tritunggal, episode yang ke-8. Ya, sangat banyak kesaksian Alkitab tentang hal ini. Saya tidak tertarik membahas mengenai jumlah, mengapa 3. Bila membahas ini dengan non-Kristen yang otaknya selalu bulat, akan menjadi diskusi karet. Menjadi debat ngalor ngidul, yang justru hal ini tidak disukai Allah.
Memang Allah menyuruh kita menyelidikinya, mempelajarinya. Supaya apa? Supaya kita mengenalnya. Supaya apa? Supaya kita punya dasar bahwa kita mengasihinya. Kita bisa mengasihi apabila kita mengenal dengan mendalam. Ya. Orang-orang seperti ini hanya terlihat membela Allah sebenarnya. Tapi bila kita menelisik dari logika berpikirnya saja, tanpa perlu mendalami dengan analisis otak kita, maka orang tersebut sedang menista Allah sebenarnya. Ya, Allahnya sendiri. Memperlihatkan Allahnya tidak maha kuasa sama sekali. Allah mau memperlihatkan eksistensi realnya 3, 4, 10, 100. Tidaklah penting bagi orang Kristen. Sekali lagi, tidak penting. Dia maha kuasa, dia mampu melakukan apapun. Alkitab bersaksi, ya memang Allah memperlihatkan hanya 3. Ya, orang Kristen mengatakan Tritunggal. Kalau yang diperlihatkan 4, orang Kristen akan mengatakan kuartet tunggal, dan seterusnya seperti itu. Sesederhana itu sebenarnya. Ya. Itu semua hanya memperlihatkan sebuah cara bapak-bapak gereja mula-mula untuk membantu orang Kristen untuk lebih mudah memahami Allah. Bapak-bapak gereja tentunya tidak memaksudkannya sebagai syarat masuk surga. Mereka sangat paham Alkitab dan sangat paham maksud Allah mengutus Yesus Kristus. Ingat, mereka paham itu semua. Jauh lebih paham daripada kita. Kenapa? Sebagian dari mereka adalah saksi langsung yang tahu tentang Tuhan Yesus Kristus, melihat dengan plek matanya sendiri. Semua seperti murid-murid daripada Rasul Yohanes, Polikarpus, Irenaeus, segala macam. Itu boleh dikatakan kayak Yohanes masih mendampingi Tuhan Yesus. Polikarpus bisa jadi masih kecil sekali. Jangan-jangan Polikarpus yang dipangku Tuhan Yesus ketika masih mengajari murid-muridnya. Kita tidak tahu semua itu. Tapi itu memperlihatkan ada suatu saksi mata di dalam kehidupan sejarah kekristenan. Ya, sekali lagi saya harus ulangi. Mereka sangat paham Alkitab dan sangat paham maksud Allah mengutus Yesus Kristus. Dengan memahami keberadaan real hakikat Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka tidaklah mungkin lagi orang Kristen keliru dalam memahami Allahnya, mengenali Allahnya. Sehingga tidak bisa diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Ini clue, ini kunci, ini yang sangat harus kita pegang. Ya. Memperlihatkan kita Kristen yang berakal budi. Jangan kita mencoba memframing keseluruhan Allah dalam kerangka berpikir kita. Jangan. Otak kita tidak akan mampu mengenali Allah secara tuntas. Sangatlah keliru juga bila dikatakan bahwa Alkitab mampu menjelaskan Allah secara lengkap, seluruhnya. Tidak. Itu tidaklah benar. Bila Alkitab mampu menjelaskan Allah secara lengkap, percayalah, itu bukan Allah. Alkitab hanya menggambarkan kebagaimanaan Allah orang Kristen, tetapi bukan kesimpulan Allah orang Kristen. Catat ini. Alkitab tidak akan mampu menyimpulkan Allah. Ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, Alkitab tidak berguna lagi bagi kita. Karena seluruh berita di Alkitab sudah berada di hadapan kita. Ya. Sekalipun sebenarnya kita tidak akan pernah mampu menatapnya. Dia begitu maha mulia. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Yohanes mengatakan begitu banyak yang diperbuat Yesus Kristus selama hidup di dunia. Sehingga bila dituliskan seluruhnya,
dunia ini tidak akan mampu menampung semua buku yang ditulis. Artinya, yang ditulis di Alkitab adalah representasi perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah cukup untuk kita teladani sebenarnya. Dan itu baru sedemikian kecil dari yang dilakukan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Alkitab mampu menampung seluruh keberadaan Allah? Cukuplah bagi kita memahami Allah sejauh yang Dia nyatakan ke kita dan mengamini kehendak Allah. Orang Kristen jangan pernah sibuk atau lebih menyibukkan diri dengan matematika tentang berapa Allah. Tambah tujuannya seperti mulia. Ya. Supaya orang non-Kristen mampu memahami, mampu mencerna, dan mau masuk agama Kristen. Kelihatan mulia, tetapi suatu langkah yang sangat keliru. Karena hanya Allah lah yang memanggil. Di zaman teknologi maju seperti sekarang, hampir tidak diperlukan bergerak dari kursi untuk menginjili. Sangat berbeda dengan di abad-abad awal. Tetapi sebagai pelaku firman, kita tidak bisa hanya duduk. Inilah yang diinginkan Allah, bersaksi melalui perbuatan keseharian. Tidak hanya duduk di kursi. Orang Kristen lebih baik merenung siang dan malam kebagaimanaan Allah. Allah yang sangat luar biasa, sangat banyak yang tidak rasional mengenai dirinya dan tindakannya. Ya, itulah Allah orang Kristen. Allah yang tidak rasional, itulah Allah orang Kristen. Bila Allah rasional, justru itulah Allah yang tidak rasional bagi orang Kristen. Allah yang rasional bukanlah Allah. Bila kita tahu semua tentang Allah, dengan mengikutinya dengan rasio kita, membatasinya dengan rasio kita, sudah pasti itu bukanlah Allah. Kita bisa memahami Allah dengan rasio akal budi dan hati kita. Kenapa? Roh manusia kita lah yang mempersaksikan tentang Allah. Kenapa? Dia roh manusia kita itu mengenali Allah. Kenapa? Karena roh manusia kita berasal dari Allah. Ya, ini sudah kita pelajari terus menerus. Marilah kita lanjutkan. Harus kita akui, Yohanes 3 ayat 16 mensyaratkan keselamatan. Ya. Hanya bagi yang percaya. Mari kita membacanya dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah satu-satunya jalan agar mendapat perkenanan Allah. Tidak ada jalan lain. Dengan demikian, setiap orang Kristen mampu bersaksi dengan tulus untuk menjawab pertanyaan, benarkah hanya Yesus jalan ke sorga? Sebelum mendalaminya, kita melihat kesaksian Alkitab. Beberapa pasal di kitab Injil Yohanes tentang klaim Yesus Kristus yang sebenarnya sangat banyak tertulis di Alkitab. Tapi dalam hal ini kita melihat dari kitab Yohanes. Kita melihat dari kitab Yohanes 3 ayat 36. Mari kita baca. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Kita lihat lagi dari Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup
dunia. Ya. Jadi di sini dikatakan Yesus Kristus adalah roti hidup. Kita lihat lagi dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Ya. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan masih Yohanes ini sangat terkenal membicarakan tentang kasih, ya, tentang kasih. Kitab Yohanes ini sangat terkenal membahas tentang kasih. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus Kristus adalah terang hidup. Ya. Kita lihat lagi dari Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Di sini tentang Yesus memberikan hidupnya. "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ya. Jadi kalau kita sudah berada dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa merebut. Kita bisa direbut apabila kita tidak berada di dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus, tidak berada dalam pokok anggur yang benar itu. Kita lihat lagi dari Yohanes 11. Yohanes 11 ya, ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya. Secara wadak jasmani kita sudah mati, tapi secara rohani kita tetap hidup. Itulah bila kita menemukan jalan kebenaran itu, jalan kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita bisa melihat lagi dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempelajari apakah klaim Tuhan Yesus Kristus ini adalah klaim kosong. Ya. Ini ucapan-ucapan Yesus Kristus sendiri. Kita sebagai orang Kristen harus memahami hal ini dengan mendalam. Jangan menggunakan kacamata kuda, hanya berfokus pada penebusan di kayu salib, tanpa mengerti arti bagaimana untuk memperolehnya, cara memperolehnya. Bagaimana memperoleh hadiah, ya seperti episode sebelumnya kita bisa mempunyai suatu contoh. Seperti atau bagaikan kita memperoleh hadiah mobil gratis, tapi tidak mempersiapkan wadahnya, garasinya. Akibatnya apa? Kita berbuat sesuatu yang sangat sepele sekali, kita jual. Kita bergembira. Kita punya mobil? Tidak. Kita sekarang dapat melihat benang merah proses penyelamatan itu dengan mata batin kita. Tampaklah 3 proses ajaib di dalamnya. Ya, ajaib, ilahi. Karena hanya Allah yang mampu melakukannya, yaitu penebusan, penyertaan, dan pengudusan. Setelah ketiga tahapan ini tuntas, Tuhan Yesus Kristus menyerahkan kita kepada Bapanya. Matius 5 ayat 48 tergenapi. Sudah sempurna seperti Bapa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami sudah menuntaskan pembelajaran kami.
bahwa anak-Mu lah satu-satunya jalan Tuhan untuk memperoleh perkenan-Mu ya Tuhan, beriman kepada anak. Tuhan, kehidupan kami yang masih dalam posisi dalam pandemi ini ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhan, tangan pengasihan anak Tuhan. Berkatilah ya Tuhan segala yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.